Setelah kejadian semalam, esoknya Presdir Kang meminta Hari untuk menandatangani surat kontrak perjanjian yang dibuat olehnya yang berisi Hari bersedia berpura-pura menjadi pacarnya. Mereka terlihat menandatangani surat kontrak itu dan untuk membuat kakeknya tidak curiga, Hari harus menghafalkan profil Presdir Kang dari saat ia kecil hingga dewasa. Mereka juga akan berpura-pura saling jatuh cinta saat berada di New York. Tak hanya itu, Pak Cha juga sudah membuat latar belakang keluarga Hari karena harus bertemu dengan kakek Presdir Kang minggu depan. Hari terus menghafal latar belakang Presdir Kang dan cerita hubungan yang sudah dipersiapkan itu agar nantinya ia tidak membuat kesalahan ketika bertemu dengan kakek si Presdir. Walau diejek oleh Yungso karena ia mau saja melakukan hal tersebut, Hari tetap tidak peduli dan terus menghafalkannya. 어릴 때 부모님이 사고로 돌아가셨더라고요. Ketika dites oleh Presdir Kang dan Pak Cha, Hari memang telah menghafal semua latar belakang Presdir Kang, namun ia melewatkan beberapa hal penting yang seharusnya Hari mengetahui tentang hal tersebut. Kemudian Hari mencoba mengarang cerita di pertemuan mereka. Saat itu Hari ingin mereka berpura-pura bertemu di New York ketika sedang hujan agar adegannya terasa romantis. Namun ternyata Presdir Kang berkata kalau ia tidak menyukai hujan. Setelah Paca dan Presdir Kang memastikan Hari telah menghafal semuanya, mereka kemudian mengantar Hari pulang ke rumahnya. Yungso yang terus menolak melakukan kencan buta terlihat pergi dari rumahnya tanpa membawa kartu kredit milik ayahnya. Lalu Yungso dan Hari kini sedang berada di restoran Minwoo untuk urusan pekerjaan karena Hari akan merekrut Minwoo sebagai koki di timnya dalam mengembangkan produk perusahaan. Semalaman Hari membuat proposal untuk presentasi besok hingga dirinya tertidur karena kelelahan. Ketika Hari menyerahkan profil Minwoo kepada kepala timnya, Hari menjelaskan semua detail mengenai produk makanan buatan Minwoo, dan karena Hari sangat mahir menerangkannya, ia malah disuruh mempresentasikannya di hadapan Presdir Kang. Walau awalnya menolak, Hari akhirnya datang ke ruang presentasi dengan memakai kacamata dan masker agar dirinya tidak dikenali oleh si Presdir. Hari beralasan dirinya terkena flu sehingga ia tidak perlu membuka maskernya. 라비올리입니다. 네, 저희가 이 셰프를 추천해드린 이유에 있어서 Singkat cerita, Hari pergi ke restoran Minwoo untuk membicarakan kolaborasi mereka. Namun di sana, ia sangat ngejenghok saat melihat Minwoo sedang bersama mantan pacarnya yang bernama Yora. Karena merasa kecewa, Hari kemudian segera pergi dan mendapat pesan dari Minwoo yang ternyata Minwoo dan Yora kembali bersama. Hari yang merasa hatinya hancur tidak menyadari kalau ia menerima telepon dari Presdir Kang. Hari terus menangis sesegukan tanpa mengetahui Presdir Kang sedang mendengar tangisannya. Waktu pertemuan dengan kakek Presdir Kang pun akhirnya tiba dan Hari baru menyadari kalau semalam ia telah menerima panggilan dari Presdir Kang. Ketika ia menanyakan hal tersebut kepada Presdir Kang, si Presdir berbohong, berpura-pura tidak mendengar apapun karena langsung mematikan panggilannya. Sesampainya di tempat pertemuan, Hari berusaha agar tidak merasa gugup dengan banyak berbicara, dan saat si kakek bertanya apakah Hari mencintai Presdir Kang, Hari menjawab kalau ia mencintainya. 사랑해요. 사랑하니까 만나죠? Namun ketika Hari berbicara tentang pertemuannya saat hujan, Presdir Kang tiba-tiba terlihat kesal dan memarahi Hari karena hal tersebut. Beberapa saat kemudian mereka pergi bersama si kakek untuk makan bakpao di suatu tempat. Di sana si kakek tidak sengaja melihat tiket konser milik Hari pemberian Minwoo dan langsung menyuruh cucunya untuk menonton konser tersebut bersama Hari. Di sisi lain, Yungso rupanya satu apartemen dengan Pak Cha. Mereka bertetangga dan saat itu Pak Cha membantu Yungso yang ketakutan karena ada kecoa di kamarnya. Akan tetapi Pak Cha tidak mau berteman dengan Yungso karena merasa kesal Yungso telah mengirim Hari di kencan butanya.
Kembali lagi ke si kakek yang bahkan sampai mengawal Presdirkang ke tempat konser karena takut cucunya itu tidak mematuhinya. Presdirkang akhirnya benar-benar menonton konser itu bersama Hari. Di sana Hari yang terlarut dalam lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi favoritnya terlihat menangis karena teringat akan kenangannya yang bertahun-tahun telah mencintai Minwoo. Presdirkang yang peka melihat kesedihan Hari memberikan sapu tangannya dan akhirnya Hari tahu kalau kemarin malam si Presdir mendengarnya menangis. Hari kemudian berterima kasih karena si Presdir telah berpura-pura tidak mendengarnya menangis dan meminta maaf karena mungkin Presdirkang merasa malu gara-gara ia menangis saat di konser. Kini Hari telah merelakan Minwoo dan berusaha tegar saat memberitahu Presdirkang bahwa orang yang dicintainya telah kembali bersama mantan pacarnya. Ketika Hari sedang bertelepon, tiba-tiba sebuah bola mengarah kepada Hari dan mengenai matanya. Beberapa saat kemudian, Hari menyarankan agar Presdirkang mencoba menjalin hubungan asli daripada membuang-buang waktu dengan berpura-pura menjalin hubungan palsu dengan dirinya. Sebelum pulang, Hari sempat memberikan hadiah kepada Presdirkang yang tadi didapatkannya di acara konser. Ternyata hadiah itu berupa sepasang boneka. Esoknya Hari pergi ke perusahaan dengan mata memar akibat semalam terkena bola. Baru saja ia akan menutupi memarnya agar tidak dilihat oleh Presdirkang, tiba-tiba si Presdir malah muncul di hadapan Hari sehingga tanpa sadar Hari menjatuhkan penutup tersebut.